Hai, apa kabar? Saya Hari. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing mengenai perlunya uji distribusi normal pada data laboratorium sebelum kita melakukan analisis statistik dan bagaimana cara melakukan uji distribusi normal tersebut. Oke, lanjut saja kita mulai. Kita mulai dengan sipok diagram tentang proses di dalam laboratorium, yang mana di dalam suatu proses yang terjadi di dalam laboratorium tersebut pasti dalam setiap tahapannya akan muncul variasi. Variasi ini tentunya tidak bisa dihilangkan, namun dapat kita reduksi atau kita perkecil supaya proses kita menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk dapat memperkecil variasi yang ada di dalam setiap proses yang terjadi di dalam laboratorium tersebut, tentunya perlu dilakukan evaluasi ataupun analisis terhadap suatu data di dalam setiap proses tersebut. Ya, di sini kita akan mulai dengan tipe data. Tipe data ini ada dua secara umum, yaitu yang pertama adalah kualitatif. Tipe data kualitatif ini merupakan suatu penilaian terhadap sesuatu, di mana ini dipengaruhi oleh budaya ataupun latar belakang. Dan yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif ini berdasarkan pada perhitungan ataupun pengukuran. Data kuantitatif ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau atribut dan data kontinus. Data diskrit menghitung kehadiran karakteristik ataupun suatu kondisi seperti misalkan ciri fisik, tipe defek atau cacat, rating seperti misalkan lulus ataupun gagal, mengulang ataupun tidak, di mana jumlah data adalah bilangan yang utuh, jadi tidak ada koma ataupun desimal ataupun fraksi, dan hanya ada 1 dan 0, katakanlah seperti itu, atau mungkin 1, 2, 3, 4 bilangan bulat. Kemudian data kuantitatif yang kedua adalah data kontinus. Data kontinus ini mengukur karakteristik dari bagian ataupun proses seperti panjang, berat, temperatur, dan lain sebagainya, dimana data ini seringkali memasukkan nilai fraksi ataupun desimal. Seperti misalkan hasil pengujian kimia, katakanlah misalkan 10,1 ppm, kan pasti ada desimalnya atau ada komanya. Ya, mungkin suatu data analisis kimia berupa bilangan utuh, kecuali hasil dari pembulatan. Itu tadi bedanya data diskrit dan data kontinus ya. Data diskrit ini juga dapat berupa hasil kuantitasi dari kepuasan pelanggan. Biasanya kan kepuasan pelanggan di scoring, misalkan kurang puas, tidak puas, kurang puas, puas, sangat puas, seperti itu kan di scoring 1, 2, 3, dan 4 misalkan. Seperti itu data dari diskrit supaya lebih mudah mengevaluasi ya. Jadi data kualitatif dikuantitasikan. Itu tadi tentang tipe-tipe data. Kemudian apa sih yang akan kita ketahui? Apa sih yang akan kita ketahui dalam pengumpulan data di dalam proses di dalam laboratorium tersebut? Ya, misalkan kita ingin mengetahui dari data-data tersebut, kita ingin mengetahui keterpusatan data, misalkan seperti main, median, ataupun modus. Kemudian kita juga mungkin ingin mengetahui variasi dari suatu data hasil pengujian, seperti misalkan varian ataupun simpan baku. Kemudian ketika kita membuat suatu sampel uji banding ataupun uji profisiensi, kita juga mungkin perlu untuk mengetahui apakah data dari sampel tersebut homogen, atau mungkin apakah sampel tersebut setelah beberapa lama waktu itu stabil. Kemudian yang lain juga manfaat dari analisis data ini, pengumpulan data ini juga mungkin kita memiliki keperluan untuk
mengetahui apakah suatu metode A atau B ini memiliki akurasi ataupun presisi yang sama, atau mungkin bisa juga apakah analis A dan B ini memiliki presisi ataupun akurasi yang sama. Kemudian juga mungkin kita juga suatu saat ingin mengetahui apakah kepuasan pelanggan tahun ini itu berbeda dibandingkan tahun kemarin. Manfaat lain juga mungkin kita ingin mengetahui apakah temperatur ruangan pengujian berpengaruh terhadap akurasi hasil uji. Nah, itu tadi mungkin kepentingan kita terhadap data, sehingga kita perlu melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis atau pengolahan data lebih lanjut. Ada metode-metode statistik yang kita sering gunakan di dalam pengolahan ataupun analisis data tersebut. Di antaranya adalah uji hipotesis seperti uji F untuk presisi ya, standar deviasi ya, ataupun mungkin uji T untuk mengetahui mean atau rata-rata dari hasil pengujian. Dalam hal ini uji akurasi, atau mungkin kita bisa menggunakan uji regresi atau uji korelasi ataupun ANOVA, yang mana uji-uji statistika tersebut umumnya merupakan uji statistik parametrik. Nah, apa sih itu statistik parametrik itu? Nah, uji statistik parametrik ini adalah uji statistik di mana mengikuti suatu model atau pola tertentu. Jadi teori rumus-rumus tersebut disusun berdasarkan model ataupun pola tertentu ya, yang umumnya adalah pola distribusi normal. Sehingga apabila data kita tidak terdistribusi secara normal, peluang untuk analisis ataupun evaluasinya itu meleset itu akan semakin besar, sehingga kita perlu melakukan uji distribusi normal biar evaluasi ataupun analisis yang kita lakukan itu representatif dengan kondisi yang ada. Itu tadi perlunya kita melakukan uji distribusi secara normal. Nah, ini adalah sekilas tentang pengertian uji normalitas atau distribusi normal. Di sini uji normalitas adalah suatu uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data ataupun variabel, apakah sebaran data tersebut terdistribusi normal ataukah tidak. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, memang data yang jumlahnya banyak, dalam ini lebih dari 30, ini seringkali diasumsikan secara otomatis terdistribusi secara normal. Namun kondisi ini tidak seluruhnya benar ya, tidak seluruhnya demikian ya. Kadang walaupun jumlahnya banyak tidak terdistribusi secara normal juga bisa jadi, atau mungkin juga kita memiliki sampel yang sedikit, tidak terlalu banyak, tidak lebih dari 30, sehingga tentu saja kita perlu melakukan uji distribusi secara normal. Nah, ada banyak cara dalam melakukan uji distribusi secara normal, namun kita sebagai praktisi laboratorium ya, sebagai orang kimia, mungkin kita cari cara-cara termudah saja. Kita tidak perlu masuk lebih jauh tentang teori statistik. Kita cari cara termudah untuk memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan kita. Nah, di mana salah satu cara tersebut biasanya saya menggunakan program ataupun aplikasi yang bernama Minitab ini. Nah, ini adalah Minitab. Kita coba membuka salah satu data. Misalkan ini data pengukuran pH dari deterjen hasil produksi misalkan. Nah, ini kita akan uji distribusi normalnya. Untuk itu kita pilih menu Start, kemudian kita masuk ke Basic Statistik. Nah, di sini ada Graphical Summary. Kita klik Graphical Summary. Nah, ini akan muncul
muncul tampilan seperti ini. Jika kita kurang paham dengan apa namanya menu ini, kita bisa masuk ke halaman help. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut mengenai menu yang kita pilih. Seperti itu. Nah, jika kita sudah paham, kita isi di sini variabelnya, karena kita akan menguji variabel pH apakah terdistribusi secara normal. Kita akan klik ini kolom pH ini. Kita bisa mengklik select ataupun kita bisa mengklik pH 2 kali, sehingga pH ini akan masuk ke kolom variabel ini. Kemudian ini yang opsional, ini tidak perlu kita isi. Selanjutnya confidence level, ini kita pilih confidence levelnya berapa. Umumnya kita pakai confidence level 95% atau 0,95 ya. Ini kita pilih 95%. Kita bisa juga memilih 99, tapi mungkin akan sangat apa ya, sangat menyusahkan ya. Kalau 99 itu kan sangat apa ya, sangat ketat ya persyaratannya. Jadi kita pakai yang normal saja, 95% confidence levelnya, dan kita klik OK. Nah, kita akan di sini akan tampil grafik seperti ini. Kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini yang kita perlukan hanya melihat data p-value di sini. P-value di sini ketika suatu data ini terdistribusi secara normal, itu p-value-nya itu minimal 0,05 ya. Nah, di sini ini p-value-nya 0,178. Jadi ini dikatakan datanya masih terdistribusi secara normal. Ini ada menu-menu lain seperti ini, main, deviasi, variance, dan nilai-nilai lain ini. Untuk keperluan ini, keperluan uji distribusi normal ini mungkin tidak begitu kita gunakan ya. Dalam artian kita sebagai praktisi ataupun praktisi di bidang laboratorium kimia, keperluan kita mungkin cuma ingin mengetahui apakah datanya ini terdistribusi secara normal, sehingga dapat kita lakukan analisis data lebih lanjut. Tapi kalau kita mungkin teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang masing-masing angka ini, ya, tentunya itu akan lebih baik. Nah, dari graphical report, dari summary report ini juga kita bisa melihat posisi mean dan median ini. Mean dan median ini ternyata tidak dalam satu titik, berbeda titiknya. Karena yang bagus itu umumnya, yang ideal, yang benar-benar bagus itu mean dan median ini bisa satu titik ini, tapi itu jarang lah seperti itu. Yang kita perlukan di sini hanya p-value saja ya, minimal 0,05 saja. Dan ini memenuhi model distribusi normal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan oh ya, jangan lupa mohon teman-teman berkenan untuk like dan subscribe channel saya, supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang berguna di kemudian hari. Oke, mungkin itu saja tayangan kali ini, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you.